Mereka nggak peduli seberapa hebatnya lu sampai kamu peduli dengan mereka. Jadi cara pendekatan NLP adalah bagaimana kita menjalin hubungan yang akrab dengan orang lain. Mereka merasa nyaman, baru kita mulai menggali apa kebutuhan mereka. Teman-teman semuanya, nah kalian pasti pernah kan beranggapan bahwa sales itu menjadi momok yang menakutkan nih, apalagi dalam dunia selling. Entah itu salesnya dicuekin atau sales juga sering nih dapat penolakan dari customer. Nah pas banget nih sama tema kita pada hari ini, gimana sih cara kita sebagai sales nih untuk meyakinkan dan juga membuat si customer ini jatuh hati sama produk kita dan juga membeli produk kita. Oke, langsung aja nih kita tanya ke Coach Arif. Halo Coach Arif, aku mau curhat nih Coach. Curhat apa nih sekarang ini? Gimana nih Coach caranya supaya kita nih Coach meyakinkan atau bahkan mempengaruhi customer nih Coach, supaya customer ini tuh yakin dan juga beli sama produk kita Coach. Nah itu gimana tuh Coach? Nah jadi ketika kita berbicara konteks jualan, Ya. kita harus pahami dulu tentang otak manusia. Oke. Ya, dalam NLP atau Neuro Linguistic Programming, kita menyadari ada yang namanya triune brain. Triune brain. T-R-I-U-N-E, triune brain. Triune brain. Jadi triune brain, saya coba terjemahkan pakai bahasa sederhana aja ya. Oke Coach. Otak yang pertama adalah otak reptil. Otak reptil adalah kayak ular, kayak kadal. Jadi ketika ada orang kayak contoh ya, ketika kita melihat ada sales, Iya. mendadak si customernya panik gitu loh. Terus dia buru-buru ngomong apa? Enggak dulu ya. Iya iya. Sering tuh Coach. Nah itu, karena otak yang pertama reptil. Sampai sini oke ya? Oke oke. Orang chatting kamu, atau kamu lagi chatting dia, pasti dia jawab, enggak dulu ya mbak. Iya iya. Itu adalah otak reptil. Oke. Masuk akal? Masuk akal. Berarti kalau kita pertanyaannya, kalau otak reptil itu bisa dijinakkan hanya pakai apa? Makanan. Oh gitu ya Coach ya. Iya dong. Iya, Kalau iya, Coach. makanan dikasih kenyang, reptilnya diem dong. Iya. Dia nggak ngelawan dong. Iya nggak? Betul betul Coach. Iya. Nah berarti pertanyaan menarik juga sama. Tapi kan kalau kita dalam konteks bisnis, makanya ada yang bawa makanan. Itu menjinakkan reptil sebenarnya. Tapi ada cara lain supaya dia tidak langsung nyerang adalah apa? Kita bersahabat dengan dia. Betul betul. Kita bersahabat dengan dia. Nah, yang kedua adalah otak emosional. Emosional itu kalau kita umpamakan seperti binatang, binatangnya tentunya kayak sapi. Kenapa tuh Coach? Sapi kan mamalia. Iya iya betul. Boleh kan? Iya. Sapi mamalia kan? Iya. Nah, pertanyaannya ketika korban, di kurban ya, Iya kurban. Pernah ngeliat nggak ketika kurban, misalnya sapi kita lagi dipanggil, sapi bapak ini gitu kan ya, yang Iya. mau dikorbani, nggak tahu kenapa sapi yang mau dikorbani mendadak ke tengah, dikelubungin sama sapi-sapi lain. Kenapa? Karena mereka tuh sudah istilah mamalia emosional, dia melindungi sapi yang mau dipotong itu tuh. Mereka menjaga temannya, take care temannya. Bahkan pernah ada dalam satu film juga menarik tentang gajah. Kenapa? Jadi ada binatang, ada gajah yang Ya. dikejar-kejar sama binatang kayak singa dan sebagainya. Terus ada gajah-gajah kecil. Apa yang dilakukan sama gajah-gajah besar? Gajah besar langsung menutupi kelompoknya, melindungi gajah kecil, ditaruh di tengah. Tanpa diaba-aba loh. Kok bisa? Karena otaknya otak mamalia tadi. Nah berarti begitu juga kalau kita deket sama orang, kita merasa akrab, berarti yang dipakai otak mamalia. Emosional gitu ya Coach. Emosional. Nah, yang ketiga adalah otak yang kita sebut namanya otak analisa kognitif. Ini otak manusia. Nah, otak analisa itu adalah otak yang dimana dia mulai berpikir, mengambil keputusan, dia mencurigai sesuatu, itu otak manusia. Sampai oke ya? Oke, oke. Nah, berarti kalau kita jualan, kita harus melakukan pendekatan kepada orang lain dulu, supaya orangnya nggak jadi ngerasa friendly, nyaman dan sebagainya. Oke. Nah, saya mau kasih satu buah statement. Nanti gini kamu pikirin apa artinya ya. Oke Coach, apa tuh Coach? Kalimatnya gini, they don't care how much you know until you know how much you care. Bahasa Indonesia ya, terjemahin ya. Mereka nggak peduli seberapa hebatnya lu, seberapa canggihnya lu. Mereka nggak peduli sampai Ya. kamu peduli dengan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin si customer ini tuh pengennya si sales itu care dulu sama kebutuhan dia. Betul. Iya, oke Coach. Kebanyakan sales nggak gitu kan?
langsung tembak jualan gitu ya, Langsung Coach, tembak ya? jualan. Iya, betul. Betul ya? Betul, Jadi mereka baru peduli kalau lu peduli tentang mereka dulu, lu peduli tentang mereka. Jadi cara pendekatan NLP adalah bagaimana kita menjalin hubungan yang akrab dengan orang lain. Yang kedua, bagaimana caranya kita masuk kepada mereka, mereka merasa nyaman, baru kita mulai menggali apa kebutuhan mereka. Oke. Jangan sampai kita jualan sesuatu akhirnya menjadi tidak menarik buat dia atau dia merasa tidak butuh. Padahal bisa jadi dia butuh barang itu. Tapi menjadi tidak butuh karena mereka Belum friendly modelonya gitu ya Coach, tadi Iya. mereka cuma jualan aja. Iya, Saya pernah kayak kasih contoh. Jadi kadang-kadang kayak gini. Gua dari perusahaan besar loh, gua CEO perusahaan besar loh. So what gitu loh perusahaan Iya. besar. Kalau lo perusahaan besar akibatnya apa? Akibatnya dia merasa jumawa, dia nggak bisa jualan karena tadi dia nggak pernah peduli sama kita. Dia hanya peduli tentang dirinya. Iya, betul tuh, Coach. Masuk akal ya? Masuk akal. Nah, cara jualan yang benar adalah kita harus peduli dulu problem mereka apa, masalah mereka apa. Itulah yang kita deketi dan kemudian kita jual. Oke. Berarti kalau bikin iklan, copywriting berarti pendekatannya apa? Kita harus tahu tentang apa problem mereka, masalah mereka apa, itu yang kita buat. Tapi ini Coach, kalau misalkan si customer-nya ini, kalau misalkan dia itu mungkin udah friendly gitu ya Coach ya, tapi si customer-nya itu banyak pertimbangan nih Coach, itu termasuk ke dalam analisa Nah, atau? betul. Kalau dia banyak pertimbangan berarti analisa. Betul. Berarti kalau menurut rumus berarti dia belum menjalin hubungan yang baik. Secara logika, kalau udah menjalin hubungan yang baik, harusnya customer itu tidak lagi menganalisa. Menganalisa berarti bisa jadi kita belum menggali kebutuhannya dia secara benar. Oke. Kita cuma jalin hubungan, kemudian Langsung jualan barang gitu. ini bagus nih Oh, gitu. iya, Coach, ya. Tidak kebutuhannya mereka. Makanya kenapa akhirnya mereka mikir-mikir. Kalau saya akan tanya kepada mereka, saya jarang banget ditolak gitu. Kalau mau ditolak pun cara saya adalah saya pastinya adalah nanya dulu kebutuhan dia apa. Kayak ambil contoh tadi ya. Persis sebelum rekaman ini, saya kan ada satu rekaman sebelumnya, saya mendadak telepon ke customer saya dulu. Kenapa saya harus telepon ke customer saya dulu? Karena saya harus perlu tahu apa di pikirannya mereka, sehingga ketika saya nawarin barang, itu pas. Sesuai gitu ya Coach, ya? Sesuai. Jadi bukan semua kepentingan saya. Saya adalah kepentingannya mereka. Oke. Maunya mereka kayak apa? Maunya mereka kayak apa? Baru gue bikin persis seperti maunya mereka. Gitu. Oke, Coach. Jadi masuk akal ya? Masuk akal. nih, Nah, jadi dari gitu ya. Nah, berikutnya, ini kata kunci penting. Sederhana, tips yang sederhana. Coach. Apa tuh Coach? Kurangin kalimat aku atau saya. Aku atau saya? Terus Jualan. pakai suara, terus pakai kalimat apa nih Coach? Anda atau kamu. Oh, Kalau kamu nggak sopan, misal Anda, Bapak atau Kakak atau apapun. Intinya adalah ketika jualan sesuatu, kalimatnya jangan dimulai kalimat gini. Produk saya ini bagus loh Bu. Ini produk ini bisa ngebantu buat ngelangsingin badan. Itu berarti saya. Iya. Banyak customer saya yang terbantu dengan produk saya ini Bu. Ibu harus beli deh. Ini murah banget lagi ada promo. Saya. Beda, kalimat ganti kamu atau Anda Iya. atau Ibu. Bu, produk ini banyak membantu customer kami, Bu. Customer-customer kami yang setelah menggunakan produk tersebut, ini bisa menurunkan berat badan dengan cepat. Dan saya yakin juga Ibu, saya dengar-dengar kan pengen menurunkan berat badan. Apa Bu yang Ibu hadapi susahnya, kesulitannya apa? Iya. Nah, kesulitan Ibu itu bisa dijawab oleh produk ini. Saya yakin produk ini bisa ngebantu untuk menurunkan berat badan. Berarti dia. Berarti melibatkan customer juga ya Coach ya? Secara ngomongnya adalah kita lebih baik presentasinya it's all about them, it's not about me Oke, atau gitu. us gitu. Jadi makanya customer jadi ngerasa oh gitu, Bener-bener dijelasin banget gitu ya dijelasin. Coach ya? Sebenarnya cara jualan sederhana gini lah. Kita kasih gambaran gampang lah. Ini saya belum pernah sharing di video-video saya lainnya. Apa nih Coach? Ya, ini kita ambil contoh ya. Ini kondisi sekarang. Iya ya Coach. Ini kondisi yang diinginkan. Kan jualan ya. Iya. Kondisi sekarang berarti adalah open. Iya. Kan terbuka ya. Iya. Kita mau jualan. Kondisi yang diinginkan berarti kan closing. Iya. Close. Anggaplah ini ada garis. Oke. Iya. Open, Close. close. Sampai sini oke? Oke. Tugas kita apa? Cara kita jualan adalah kita harus berbicara sebatas ini sampai closing. Sampai sini oke? Oke. Pertanyaan menarik. Jadi kalau topik pembicaraannya seperti apa? Nah, ada sisi bagian luar. Jadi misalnya garis, ada luar nih. Ada Iya. dua garis lagi. Jadi ada garis atas, ada garis bawah. Lapisan atas, lapisan bawah. Lapisan gitu. atas, Iya, lapisan oke. bawah. Oke, boleh. Nah, ini kalimat menarik. Nah, pertanyaannya,
kadang-kadang kita suka bercakap-cakap di luar garis atas, lapisan atas, dan atau kita berbicara di luar garis bawahnya, lapisan bawah. Oke. Berarti harusnya berbicara apa? Persis di antara kedua garis tersebut yang di tengah-tengah. Berarti jangan membawa topik yang di luar itu. Harus sesuai topik ya coach ya. Sesuai topiknya, kebutuhannya apa. Jadi jangan ngomong misalkan kita lagi jual tentang menurunnya berat badan, kita lagi ngomong misalkan makanan jajanan yang kamu suka di daerah mana, siapa-siapa aja yang makan, udah out of topic kan? Iya. Nah itu maksudnya. Oke coach. Clear ya? Oke coach. Jadi clear. di dalam ini, di dalam kotaknya tadi, clear ya? Dalam garis yang tengah. Nah pertanyaan berikutnya, berarti pada saat open supaya terjadi closing apa? Udah pasti ada yang namanya kita harus membuat sebuah percakapan yang menarik, yang menurut mereka ini menjadi menarik untuk mereka dengarkan. Harus sesuai konteks dari problem. Sesuai konteks dengan Iya. problemnya Oke, atau copywritingnya. Betul. Maka ketika kita ngomong apa yang bakal terjadi? Orangnya jadi engage. Oh iya, oh bener kok kamu tahu problem saya itu. Ya, akhirnya kita ngobrol terus kan? Kita jaga pace-nya. Kemudian kita presentasi. Presentasi udah pasti dia akan ada ngomong keberatan dong. Iya. Nah, ketika ngomong keberatan apa yang bakal terjadi? Keluar topik lagi. Iya, benar coach. Keluar topik lagi. Nah, kitanya harus menggiring mereka tetap di garis tengah. Sampai ke closing. Iya, oke coach. Nah, pertanyaan yang berikutnya. Iya. Di dalam proses ini, berarti kan ada unsur trust ya. Iya, betul. Gue percaya nggak sama Percaya. lu sebagai sales? Percaya? Jangan, nah tergantung Oh, customernya iya, dong. Kan percaya. customer tergantung dong. Iya, coach. Customernya bisa percaya, customernya percaya nggak sama kamu bahwa kamu ini nggak ngebohongin saya. Kedua, dia percaya nggak sama trainer yang ngajar, percaya nggak sama lembaganya. Nah itu yang disebut namanya Sesuai konteks. sesuai dengan konteksnya ketika percakapan. Jadi jualan yang harus dilakukan adalah kita menghilangkan barrier-barrier penghambat ketika jualan. Dengan cara sesuai konteks juga ya coach, Sesuai ya? dengan konteks. Supaya jadi Betul. terbuka, jadi Betul, closing gitu ya betul. coach, Saya ya? ambil contoh kayak hari ini saya chatting gitu ya. Saya chatting, saya agak ada punya challenge nih sama customer. Saya cuma bilang, boleh nggak? Izin ya saya telepon ya. Oh boleh coach. Ya udah langsung gue telepon. Saya tipe orang yang tidak akan terus-terusan chatting gitu loh. Karena kalau ketika chatting, mereka nggak dengerin intonasi suara. Karena kan ada rumus komunikasi. Rumus komunikasi ada namanya verbal, perkataan, Dan non-verbal, ya kan? Dan ada yang juga, nah yang artinya kan intonasi suara juga berpengaruh. Iya, Begitu betul. juga dengan body language dan sebagainya kan? Iya, akan mempengaruhi persepsi juga ya coach, Persepsinya ya? itu, Iya. makanya itulah yang harus dijaga. Nah teknik itu baru bisa dijalani, dapat cara melakukannya dengan teknik NLP. NLP ya coach ya? Teknik NLP. Nah, teknik NLP lah yang bisa ngebantu supaya proses penjualannya terjadi. Karena manusia jualan itu kita harus memahami sudut customer sih. Customer tuh kayak apa. Nah, kayak gitu. Oke coach. Cukup? Topiknya? Cukup banget nih coach, bermanfaat banget nih coach. Jadi teman-teman semuanya juga bisa tahu nih ternyata teknik NLP juga bisa meningkatkan penjualan dan juga closing makin tinggi teman-teman semuanya. Aku mau bagi-bagi ebook gratis nih, 3 formula atasi keberatan. Nah caranya gimana? Caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link di description box di bawah ini, atau kalian juga bisa kunjungi di kolom komentar pertama, tinggal isi nama, nomor telepon dan juga email. Nah nanti kami akan kirimkan ebooknya melalui email ya. Oke, saya akhiri sampai sini dulu. Saya Vika. Saya Coach Antoni Sarif. Sampai jumpa. Salam performance.